Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan ya, untuk menyampaikan materinya terkait dengan aswaja yang ada di Sumatera Barat. Pada beliau nanti kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai dengan perkenalan lengkap, insya Allah nanti kita pakai slide ya. Kemudian sebelum dimulai, kita laksanakan amaliyah kita dulu, yaitunya amaliyah tawasul. Tawasul itu salah satu amaliyah NU yang tidak dapat tidak harus kita laksanakan. Ya la budda lana. Ya. Yaitu sebelum kita mulai kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah atau kita doakan para muassas Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama aswaja terutama di Sumatera Barat. Ya, ini saya khusus ini masalah ahlu sunnah wal jamaah di Sumatera Barat yang akan saya bahas dalam review Nahdlatul Ulama di bidang ketokohan aswaja. Untuk itu saya harapkan semua kita lihat di Sholihah Al-Fatihah. Iya kan amudu iya kan. Silakan lajina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbi wasallim. Da'um ya sallallahu alhamdulillahirrahmanirrahim. Sejarah tokoh aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di Sumatera Barat yang seharusnya kita Nahdlatul Ulama Sumatera Barat memperkenalkan dan mengangkat nama-nama ini ke tingkat nasional. Jangan kita hanya belajar tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah di Jawa saja untuk Sumatera Barat. Nah ini maksudnya. Ya. Untuk diketahui bahwa ada dua tokoh Ahlussunnah yang dikenal di Sumatera Barat, tapi ada polemiknya yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada Buya Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Kita kenal bahwa beliau itu adalah tokoh Sumatera Barat yang besar di Mekah, dan dari beliau itulah dapatnya keilmuan di bidang agama dua tokoh nasional kita. Yang pertama pendiri Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Syekh Hasyim Asy'ari, berguru kepada beliau. Yang kedua, tokoh pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan, yang dikenal dua tokoh nasional yang belajar sama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang kedua, Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi yang berasal dari Kota Muka, Kabupaten 50 Kota. Syekh Ahmad Khatib juga berasal
dari kota tua Balingka Kabupaten Agam sama-sama kota tua. Nah, tapi berbeda. Apa bedanya? Syekh Ahmad Khadir tidak pernah menetap di tanah air. Berangkat ke Mekah usia 13 tahun, dia pulang sekali-sekali dan hanya sampai pulang sekali-sekali untuk hal-hal tertentu dan meninggal di Mekah. Sedangkan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi yang berasal dari kota tua Mekah ini punya kebolehan untuk menetap di ranah Mina, membuat suatu lembaga pendidikan yang dinamakan Mawahibur Rahman. Mawahibur Rahman apa ujungnya itu? Mana itu? Mawahibur Rahman waktu Fatul Ikhwan. Ya, pemberian yang maha pengasih penyayang. Ya, Rahman ya. Dan terbuka persaudaraan. Ya, beliau di sana membuka majelis taklim. Majelis taklim yang diikuti oleh tokoh-tokoh nasional akhirnya, yaitu di antaranya ya kalau kita baca ada seorang blog penginventaris ulama Apria Putra blog Surotua Muka itu mengatakan adanya perkumpulan yang diadakan di Surau Baru Muka. Surau itu terdiri dari 2 tingkat, bagian bawah berfungsi untuk mengaji dan didiskusi serta untuk mempelajari keilmuan agama di bidang-bidang tertentu, dan bagian atas untuk tempat ibadah dan bahkan menjadi tempat sholat Jumat. Kemudian setelah direnovasi dinamai Masjid Sa'adiyah, di mana di sana ada 2 makam, Al-Mukarram Haji Sa'ad Al-Khalidi dan putranya Haji Muhammad Jamil Sa'adi. Yang anak ini adalah guru saya gitu. Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang lahir 1905 1980, 75 tahun kan, mengatakan sewaktu usia remaja ia pernah mengikuti pelajaran tarikat di saat dia dengan Kiai Sa'ad di Muka Payakumbuh setiap hari Arba'ah atau Rabu dalam mengikuti ulama-ulama besar Minangkabau yang belajar kepada beliau itu. Yang saya lihat dan saya saksikan dengan mata kepala, yaitu terdiri dari mata kepala sendiri, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Kandung, pendiri MTK Kandung. Syekh Abbas Ladang Lawas, ayah kandungnya sendiri dari Bukit Tinggi. Syekh Abdul Wahid As-Solihin, pendiri MTI Pajagadang. Abdul Rasid Perambahan Payakumbuh. Syekh Abdul Majid Kota Nagadang Payakumbuh. Syekh Ahmad Baru Bunuang Sulki. Syekh Arifin Batu Hampal. Syekh Yahya Al-Khalidi Mage dan Syekh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang yang pendiri MTI Jawa. Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi dikenal dengan khazanah intelektual Nusantara, khususnya khazanah intelektual Muslim Minangkabau sebagai Maha Guru Tarikat Naqsabandi Al-Khalidiyah di dalam Kota Penagih Muka 1905 lahirnya nih. Lahir 1859 atau 1277H pada suku Budanya Lopang Kembulwa di Pulau. Terus perbedaan atau ketidaksamaan pemahaman antara Muhammad Khatib Al-Minangkabau dan Syekh Sa'ad
Al-Khalidi Amalia tentang Amalia Aswaja yang pernah berdebat secara intelektual di tanah suci Mekah. Konon katanya mereka berdebat secara intelektual dengan mengeluarkan buku-buku tulisan mereka sendiri yang tersimpan rapi di pustaka di Belanda. Sebagai seorang lahdi, ini tolong bagikan ya. Ada tadi karena panjang ceritanya, ini saya buat ini kebetulan saya sedang membuat autobiografi yang sekarang sudah 179 halaman, belum siap, hanya sampai usia 26 tahun baru. Ya, dan di awalnya saya publis itu masalah perdebatan antara Syekh Al-Khalidi dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi di bidang tarikat Naqsyabandi. Ya, khususnya masalah rabitah dan yang kita amalkan tadi, ya masalah tawasul. Ini ada 19 PT, perbanyakannya masih PT. Ya, nama-nama kitabnya silakan baca dari sana nanti. Kemudian kita lanjutkannya dulu. Kita sebagai seorang nahdien, terutama tokoh-tokoh Aswaja dari Minangkabau, harus menginformasikan Aswaja untuk membentengi aliran non Aswaja. Yang paling utama kita ketahui adalah para ulama Aswaja Madhab Syafi'i di Surau Kajian Muka Tengah, yang terdiri dari murid-murid almarhum Sa'adi Al-Khalidi, di mana cikal bakal lahirnya Perti kita kan tahu kan, Perti Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Akhirnya di zaman Orde Baru pecah dua kan, ada Perti Panjang Persatuan Tarbiyah Islamiyah, afiliasinya ke Golkar. Kalau Perti afiliasinya ke Partai Persatuan Pembangunan. Itu kan gara-gara politik. Ya, sekarang sudah ada partai apa, Islam. Ya, Tarbiyah Perti itu Islam. Utamanya adalah kata utamanya adalah Simpang 3 Daunangung. Simpang 3 Muka arah Daunangung ceritanya. Bertempat di Surabaya, ada tempat kuliahnya nih, tempat apanya di Surabaya. Jorong Muka Tengah pada tanggal 10 Oktober 1928. Ini lahirnya Perti dianggap setelah 10 Oktober 1928, 2 tahun setelah lahirnya NU, yang dikutip dari skripsi almarhum Dr. Satria Effendi. Ya, Dr. Satria Effendi ini sama betul kuliahnya dengan Kiai kita, Kiai Said di Mekah, dan diangkat dulu namanya di Mekah dan di sebelahnya Pak Umum Qura ya. Ya, sebelum melanjutkan ini ya, ini apa yang telah Buya sampaikan ini saya lihat ini seolah-olah menyamakan antara Perti dengan Nahdlatul Ulama kan itu. Sementara perbedaan daripada Perti dan Nahdlatul Ulama itu sangat jauh. Perti hanya menerima satu mazhab. Ya, sampai ke sana nanti Pak. Sementara NU menerima Mazhabul Arba'ah. Sampai ke sana Pak. Sampai ke sana Pak. Kalau Perti dengan NU itu sangat jauh beda Pak, nggak sama. Iya betul. Tapi jika ini kita menghargai perjuangan para ulama Minangkabau sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama untuk Sumatera Barat. Nahdlatul Ulama sampai di Sumatera Barat itu tahun 50-an, sehingga Nahdlatul Ulama berkiprah di Sabah pada pemilu 55 ya.
anggota konstituante pertama adalah Syekh anak Buya Syekh Abdul Wahid Aswawi Tawi Kadang, ya Syekh Kawi Abdul Wahid. Ya, nah, kita lanjutkan aja. Ini bukan menyamakan, tapi mulai NU itu berdiri. Iya, dari sini. Ya, dari sini lahirnya. NU lokal dulu tahu kan? Ya, saya Sumatera Barat tahun 50-an yang disponsori oleh Sakawi Abdul Wahid, yang putra dari Buya Tablik Kadang pada umum, dan Saridin Sarif serta ya yang setahu saya banyak yang lain lagi. Ya, itu PTNU pertama itu ada nanti sama organisasi itu. Kewajiban kita orang NU menurut saya berjuang ke tingkat nasional untuk menginventarisir tokoh-tokoh ulama aswaja, terutama yang mendirikan PEPI menjadi tokoh aswaja nasional. Itu maksudnya memasukkan mereka ke dalam literatur ulama-ulama pendiri aswaja di tingkat nasional. Ini merupakan kewajiban kita bersama. Jangan hilang saja ulama-ulama kita berjuang orang Jawa. Oh ya, itu juga belum bisa kita jadikan rujukan itu Bu ya. Masuk ke Sumatera Barat tahun 1950. Kenapa saya bilang begitu? Apakah Pasaman itu bukan Sumatera Barat? Sementara NU masuk ke Sumatera Barat itu pertama, zaman pertamanya itu Sumatera Tenggara itu ada di Kota Lokanau. Jauh sebelum dari apa yang disampaikan oleh Buya. Sejarah itu tidak pernah dikupas di NU Sumatera Barat. Ayo gini Pak, barangkali kalau begitu, ya berarti ini kelalaian kita. Kenapa kita tidak mengangkat selama ini? Ini yang bisa ada bukti kita angkat. Ada buktinya. Apa yang dia sampaikan itu tentu ini memperkenalkan orang-orang Minang, dan itu bukan yang berpemahaman sama dengan kita. Aswaja. Aswaja di Sumatera Barat itu adalah mewakili NU, sejalan NU masuk adalah Perti. Yang mana perkara itu sampo yang Perti itu untuk menghabisi Wahabi. Perti itu ya. Yang tidak kita berserak-serak ini. Kita bangga persatuan. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Ustaz Pasaman itu memang betul, itu tolong angkat ke permukaan. Kami angkat ke permukaan. Jadi bahwa apa yang Bapak katakan ini, kalau Perti bermazhab Syafi'i, kita mengakui 4 mazhab dalam NU, tapi kita mengutamakan dalam itu menurut Syafi'i. Sama juga. Kalau di Libya Bu ya, itu bukan Syafi'i, itu juga cabang internasional di Libya. Iya lah Pak. Mazhab Hanafi di sana, betul Bu ya? Maliki ya. Ya itu diakui Pak. NU yang 4 mazhab itu menerima semua. Tidak ada tidak diakui, bukan tidak diakui salah satu, tapi diakui semuanya. Tapi untuk Indonesia lebih dominan memakai mazhab Syafi'i. Pesantren
Kita harus memperkenalkan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Sumatera Barat. Ini dia tokoh-tokohnya. Ya, memang ngaji sifat 22. iya. Kemudian Pak, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu kan terdiri dari 3 alternatif. Ya, di bidang akidah dasar ini hadis Arba'in Nawawi. Dan yang kedua, ya, yang dijelaskan oleh datang seorang yang tidak diketahui kayak Nabi bertanya kepada Nabi. Ya, orang yang tidak tahu dari mana datangnya, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Itu dasarnya Islam itu akidah. Dijabarkan oleh 2 tokoh akidah, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Mu'tari. Yang cita-cita itu sifat 22. Itu orang NU kalau nggak ngerti sifat 22, dalam carilah ilmu tentang itu. Ya, wudhu kita maka betul yang belum sampai yang terakhir. Bagaimana nafsiyah, tarbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau ada pondok yang nggak ngaji itu bukan pondok NU. Ya, pondok Salafiyah itu orang Wahabi punya. Kalau memang kita orang NU, tolong masukkan sifat 20 kan pondok-pondok, walaupun apa namanya ini sekolah-sekolah umum. Ya umum pun dapat. Kalau aswaja, untuk aswaja kan untuk tingkat SMP dari SMA. Kalau di NU, tapi barangkali bapak-bapak tidak pernah memegang buku ke Jawa Timur kan? 9 jilid tentang aswaja. Di sekolah saya, Pondok Pesantren Amali Wasatiyah, kelas 1 sampai kelas 6 tetap belajar aswaja 2 jam per kelas. Mantap ya. Ini tokoh-tokoh. Kalau untuk mencari kebenaran nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan mendalam. Kok berdebat sampai wasilah muko sampai membeda antum dolala. Tolong dalami. Ya. Ya. Kulu bid'atin dalalah, kulu dalam bid'ah, masuk rokok pilihan. Ya, dalalah itu yang bid'ah itu tanya saja. Masuk ke mana hukum yang 5 terhadap bid'ah? Haram, sunat, makruh, mubah, halus. Apa hukum bid'ah? Kalau apa? Ya, bid'ah itu sendiri ada yang wajib. Tanpa bid'ah ada sempurna Islam. Tidak sempurna Islam tanpa bid'ah. Contohnya, ya, belajar tajwid untuk kita membaca Al-Quran kan belum ada ilmunya di zaman Rasul itu. Ya, tidak ilmu nahu, saraf, sulbika, balaghah, mantik, ilmu bahasa Arab yang memahami sedalam-dalamnya Al-Quran itu sudah kan ada di zaman Rasul. Itu bid'ah wajib. Kalau ada orang bilang sholat subuh itu 3 rakaat itu bid'ah dolalah itu. Sepakat kita. Jangan kita paham saya sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu saja yang dapat jadi ulama bodoh. Ya, ada itu penjelasannya di hadis yang sahih. Ya, siapa yang menciptakan suatu kebaikan, maka untuknya adalah ya, ajarani mansana sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila alaih.
begitu nak? Siapa riwayatnya? Silakan lihat. Kalau itu saja dilihat, dolar-dolar semuanya yang tidak dibuat Nabi dolar, ya kita ini dolar semua. Ya, ya bisa. Kasar ya. Dukun haram. Iyo haram pak. Tapi apa anak haram lebih dulu. Bapak tu, ambil ada anak haram lagi gue dia apa dulunya aja. Yo, apakah lagi di dukun ni dia kan? Cuma kau anak haram apa? Ya, dia nak boleh. Tunggu badukun. Tak kait kau tapi kilo nak boleh. Don jambak, don jambu, telapak dan pematang. Kan betul. Jadi, kamu sama tidak? Ale. Kalau badukun, oh, nama satu itu sadar mau nangis, mau minta salah kami tampil, ini kan dia. Yang pokoknya kalau dengan asmaullah berbuat itu bukan dukun itu. Dokter pun kalau tidak dengan asmaullah itu dukun juga sesat. Ya, karena hadis mengatakan kullu amrin zibalil la yudau bismillah wa abdawatan. Setiap pekerjaan yang mulia dan terhormat tidak diawali dengan nama Allah, walaupun dokter dia itu salah juga, kurang juga. Kalau dukun yang meminta kepada Allah itu tidak salah. Yang minta kepada roh, yang minta ke kayu godang, yang minta itu ia tak baik. Itu yang munafik, yang kafir, yang syirik, ya dan sebagainya. Ya, lah, ale. Ya, kemudian silakan. Ada pertanyaan sampai sana? Amor ini mana toko-toko tidak ada jalan ya. Minta dikirim saja oleh panitia dan gambar-gambar tangga. Keluarnya lagi habis dulu. Manusia ya. Dia yang sudah dikasih. Kemudian bapak-bapak ibu yang berbahagia, pada akhir cerita ini kita sebagai keluarga Nahdien, kalau ada sebagai bapak-bapak yang dari Pasaman yang mengetahui kelahiran NU jauh dari 50-an, tolong diapungkan ke depan. Tapi yang jelas sejarahnya 50-an, 55 dia ikut pemilu. Ya, yang jadi konstitusi pertama bukan itu anak dia pakai badan Sarkawi Abdullah. Ya, yang membawa NU ke Sumatera Barat dengan teman-temannya. Ya, dia juga pendiri MTI ya. Ya, pesantren sekarang masih hidup pesantrennya. Ini Payakumbuh 50 kota. Ya, kalau pesantren yang saya dirikan 26 tahun sampai sekarang namanya Sa'adiyah. Sa'adiyah, kenapa bernama Sa'adiyah? Ya, itu berasal dari Sa'adi Al-Khalidi. Sa'adi Al-Khalidi salah satu muridnya Syekh Abdul Wahid As-Solihi, guru pendiri Tobek Padang tuh. Ya, Syekh Abdul Wahid As-Solihi punya murid namanya Syekh Hadi Mukhtar Angkulakum. Syekh Hadi Mukhtar Angkulakum punya murid salah satu yang berdiri depan ini. Maka saya tidak menamakan MTI, tapi saya menamakan Sa'adiyah. Ya, pelanjut ajaran Buya Sa'ad, kira-kira begitulah. Ya, yang pernah berdebat dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi tentang tarikat Naqsyabandi. Ya, khususnya masalah Rabita dan tawasul, terutama mazhab Syafi'i. Silakan bapak-bapak ya yang hadir ini melihat penjelasan saya nanti di YouTube Pondok Asadiyah. Ambil nanti ya, channelnya ya di YouTube, ambil
dakwah PP Ma'arif Asadiyah. Nah, dakwah PP Ma'arif Asadiyah. Ya. Ya. Saya tanya ya. Kau kan gambar-gambar tokoh Aswaja Minangkabau yang akan kita upayakan untuk memunculkan ketika nasional, kan itu tadi. Iya, iya. Tapi di situ ada Ambo Candia, Ambo Sandia, Pak. Yang nomor 2 Bu ya. Ambo Sandia. Padang Priaman. Ya, Sandia. Yang Sandia ya. Iya, Sandia. Kemudian ada nampak Ambo Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini Canduang. Iya. Salam bo cecelia lo kebetulan bo tamat parabe ko ya. Iya. Ini saya Ibrahim Musa parabe kama masuknya film menurut dia. Nah, sabananya Iko lebih banyak lagi, tapi ini yang dapat di sebagai yang langsung baraja langsung lo jumuridnya sehingga karena anak-anak dia tuh dia yang saya Ibrahim Musa Parabe itu masuk kategori Aswaja pun enggak ya? Masuk ya? Iya. Cuma foto itu ada lapis. Ya, di mana saja mereka ini al-mukalam ini di samping belajar akidah, belajar ibadah secara mantap, belajar akhlakul karimah, jadi adab sopan santun yang mulia. Kalau di Jawa NU ini sukir kan? Ya itu kan adab itu. Ya adab apa namanya? Ihsan. Ya kalau lalu di depan guru di Jawa nggak bisa. Nah, kalau di hari apa? Ya itulah kurang ini. Ya gak guru dibawa kawan saya dahulu. Kalau nggak sogan mau itu bercerita masalah cewek menyewek. Mikasati solati wa ya la ya kalau jannata mikasati solati wa siyami walakinna mikasati adab. Tidak ada jannah surga untuk orang yang banyak salat sunat dan banyak puasa sunat tapi adab tidak ada. Ya, yang paling parah itu loh. Itu Buya tuh mantan guru ambo tuh gitu. Mantan bisa dia. Kalau mantan malah dapat gunung ya. Kalau mantan pacar masuk. Ada baru. Kaya jadi bini dah. Kalau mantan. Tapi kalau mantan guru dari dunia sampai akhirat dosa lebih. Kan ilmu yang tabiubi siapa yang ngasih? Kan guru. Maka dalam ajaran Aswaja yang dibiasakan oleh NU harus bertawasul. Kami Pak di Pondok Pesantren Asadiyah yang saya pimpin, yang saya dirikan itu, semua guru kitab sebelum belajar kitab yang akan dibaca berhadiah pahala dulu kepada pengarang kitab itu sendiri. Itu kalau biasakan. Adabnya itu ya. Ya itu adab. Itu ya. Ya harus. Ini tidak ada lagi secara umum di Sumatera Barat, apalagi di sekolah umum. Saya ini mantan guru SMP Pak. Ya 20 ya mantan Pak. Mantan. Hah? Iya sudah pensiun. Ya 26 tahun Pak pindah ke sekolah kita sendiri 5 tahun 8 bulan. Jadi masa kerja saya dulu ya sebagaimana yang disebut tadi dalam biografi, saya tamat MTI 7 tahun 74. Saya nikah tahun 77. Tahun 77 itu saya ngambil istilahnya PGA per tahun. Ya. Kemudian tahun 79 ambil istilahnya PGA 6 tahun. Saya masuk ekip diploma 1. Akhirnya jadi diploma 3. Makanya Abi masuk desa di kelas saya. Tidak ada tambah-tambahnya.
AMD. Nah, itulah saya berkiprah di pemerintah selama 31 tahun. Kemudian walaupun begitu, saya minta dulu waktu degosif, saya tetap ngajar sore. Ngajar sore dan siang hari saya ngajar di MTI. Dan akhirnya saya tamat 74. Saya mulai ngajar di MTI Tae namanya, di kampung saya 71. Waktu saya kelas 5 sudah mulai ngajar. Tamat saya jadi wakil kepala. Dari sana saya ambil ijazah PGA. Jadi saya ada beberapa nilai saya nih. Yang kayak matematik aljabar ilmu kalau gitu saya tidak tahu itu. Bisa saya kasih aja nilai saya 6,5. Supaya Awal lagi ya, ini jadi saya alumni FPBS Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, D3-nya di sini itu. Ya, bersamaan apa namanya? Bersamaan di sini tambah. Ya, kami 200 orang, kami bayar dosen-dosen IKIP itu supaya belajar di belakang balok. Ya, di sini kami belajar. Itulah kira-kira. Waktu itu kepala PG sendiri Pak Yal Famias, tahu nggak? Mantan kepala dinas pendidikan Kota Bukit Tinggi. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, lapas. Jadi harapan saya, sekali lagi saya kuatkan, terutama kepada kepala Madrasah Kadir Sumatera Barat. Tolong inventarisir tokoh-tokoh Aswaja Sumatera Barat dan informasikan ke tingkat nasional. Yang pertama. Yang kedua, tolong inventaris buku-buku tentang yang M4 tadi yang dikarang oleh mereka itu. Ya, tentang tasawuf misalnya kan. Ya, Buya Jamil Yahuk kan mengarang suatu kitab namanya Tazkiratul. Siapa yang tahu? Tazkiratul Qulub, ya kan? Yang awalnya muraqabah. Ayyuhal insan in arkan takuna nasikan apa? Mahbuban indallah wala budalaka minal muraqabah. Ya, kullu waktu min awqatika itulah. Itu harus kita ketahui apa kebolehan-kebolehan yang menandingi, yang menyambung ya Imam Ghazali. Pokoknya kan Imam Ghazali ini disambung oleh ulama-ulama kita yang harus kita pelajari bahasan kita, ulama-ulama itu. Tazkiratul Qulub di bidang tasawuf. Kemudian seperti Buya Kando, apa kitabnya? Masalah akidah, Aqwalul Mardiyah. Ya, Buya siapa itu? Abbas, Buya Sirajuddin Abbas. Banyak kitabnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hidayatul Balaghah. Tolong ya kita lestarikan kitab-kitab itu di pondok kita. Kalau tidak, kita siapa lagi? Jangan kita bertuan saja kepada orang lain. Ini harapan saya, Pak. Ya, Pak Ustaz, Pak Kepala Madrasah Kadir, ya tolong. Jadi sekolah-sekolah kita tolong direformasi kembali bahwa kita harus memakai yang punya kita. Jangan yang punya orang saja. Betul. Ya. Punya orang wangi dong. Marilah kamu kan. Oke, belajar bisa. Bang ya. Dia kalau punya orang dipakai gongi kurang. Mari kita berjuang bersama-sama melestarikan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang sebenarnya kita perintah tadi kan. Tapi kalau dibagi itu dua hal, yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Ibadah itu termasuk
ya, iman dan ihsan. Kalau ihsannya itu sampai kepada tarekat Naqsabandi, Satari dan Saman dan sebagainya. Dari soal mutabarat. Tarekat mutabarat. Ya, mari kita kembangkan. Jadi demikian saja. Banyak maaf kalau sesuatu yang tidak terletak pada tempatnya. Saya minta maaf. Dimaafkan dah. Kami dimaafkan dulu ya. Ya sama-sama kita. Sama-sama. Silakan kalau ada nanti waktu, silakan studi banding ke tempat kami. Ya, kami sudah ada panti asuhan, sudah ada peternakan. Kalian punya awak ya? Ya, punya pondok, ada MTS, ada MA, ada TK, dan ada panti asuhan, ada koperasi dan sebagainya. Semua lambangnya apa yang disebut tadi kami tidak tegaskan. Semua lambangnya sabita 9 bintang. Ya, lihatlah di dalam YouTube kami itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.